Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Yayasan Pendidikan An-Namiro. Senang sekali teman-teman sekalian yang berada di rumah dan subscribernya An-Namiro. Hari ini kita membuat sebuah terobosan baru di YouTube channel Yayasan Pendidikan An-Namiro, yaitu yang sekarang lagi sangat booming di kalangan para YouTube, yaitu kita coba membuat sebuah terobosan baru namanya Podcast An-Namiro. Baik teman-teman sekalian dan para pecinta YouTube channelnya An-Namiro, hari ini kita coba membuat sebuah sebuah podcast di mana ada beberapa permintaan dari teman-teman sekalian untuk memberikan sesuatu yang baru di YouTube channelnya. Nah, hari ini kita coba mengabulkan permintaan dari teman-teman sekalian, kita membuat sebuah podcast. Jadi kedepannya nanti podcast kita ini akan kita jadikan sebuah wadah untuk berbagi informasi, berbagi segala sesuatu yang bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, para pecinta YouTube channel Yayasan Pendidikan An-Namiro, hari ini untuk pertama kalinya podcast kita akan coba membahas sesuatu yang menarik yang pastinya sedang booming di kalangan kita, tidak hanya di Pekanbaru tapi juga mendunia. Apa itu? Kita akan coba membahas tentang pandemi COVID-19. Nah, di pagi hari ini di tengah-tengah kita sudah ada dua orang yang sangat spesial. Di sebelah kiri saya ini ada Ustadz Syahrizul. Benar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ini kita boleh salaman nggak Ustadz? Ini aja lah. Oh, salaman corona ala corona ya Ustadz ya? Oke. Sibukannya apa sekarang Ustadz? Seperti biasa. Aktivitas ke sekolah ke hari ini. Luar biasa. Selamat datang di podcast An-Namiro. Terima kasih. Ya, cool ya Ustadz ya? Sangat cool ya. Oke, nah kemudian di sebelah Ustadz Syahrizul kita punya seseorang yang luar biasa. Assalamualaikum Ustadz Iskandar. Waalaikumsalam. Ini saya panggilnya Ustadz, bro atau sis ala-ala jual online gitu ya. Bro, sis, brother ya. Brother Iskandar. Gan. Gimana? Kalau jual online itu gan. Oh gan ya. Cus, gercep gitu ya. Nah hari ini kita ada Ustadz Iskandar. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Fine, Alhamdulillah. Jadi kesibukan? Ya, mendidik anak negeri, mencerdaskan anak bangsa. Luar biasa. Ini adalah tugas yang sangat mulia. Baik, hari ini kita kedatangan dua orang yang sangat luar biasa, yang pastinya mereka memiliki ilmu dan pengalaman yang cukup dan sangat bisa dikatakan luas ya terkait dunia pendidikan. Karena yang saya dengar Ustadz Syahrizul ini sekarang sedang sedang fokus di sebuah sekolah ya Ustadz ya. Itu boleh disebutkan nggak sekolahnya Ustadz? Ya, SMP An-Namiro. Dan Ustadz Iskandar juga masih di yayasan sama namun di bagian SD An-Namiro. Kalau boleh saya tahu ini Ustadz di sana sebagai apa? Security? Bukan ya? Bercanda ya Ustadz. sama, security kan menjaga gitu kan. Menjaga sistem tetap berjalan. Sekolah kan begitu. Security juga. Security ya. Jadi Sepakat. sekolah semua ya, merangkap ya. Oke. Tapi boleh kasih bocoran sebagai apa Ustadz di sana? Ya, spesifiknya sebagai manajer sekolah. Masya Allah, kita beri tepuk tangan. Penonton. Audiensnya ada nggak? Jadi sebenarnya ada audiensnya. Audiens dunia maya. Audiens dunia maya. Nah, kalau Ustadz Iskandar sendiri gimana? Ya, sama seperti Ustaz Syahrizul. Saya alhamdulillah diamanahkan jadi kepala sekolah SD An-Namiro. SD An-Namiro Pusat ya. Dan pastinya juga bertanggung jawab terhadap An-Namiro semuanya. Karena mungkin sedikit gambaran teman-teman sekalian yang berada di rumah dan teman-teman yang menyaksikan YouTube channel pada hari ini, bahwasanya Yayasan Pendidikan An-Namiro ini memiliki cabang pendidikan itu dimulai dari TK ya. TK dan sampai kepada jenjang SMP, menengah ke atas. Baik Ustadz, nah seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya hari ini tema kita atau pembahasan kita tentang pandemi, kemudian nanti akan kita koneksikan dengan dunia pendidikan. Karena ustadz berdua adalah orang-orang yang bisa dikatakan cukup experience di dalam dunia pendidikan. Salah satunya Ustadz Iskandar yang sudah hampir menginjak angka 10 tahun berada di dunia pendidikan, terkhusus di An-Namiro. Sementara Ustadz Zul juga kabarnya juga memiliki banyak pengalaman dan banyaknya juga di pengalaman di dunia pendidikan. Nah, kalau menurut Ustadz berdua ini gimana ini? Tentang pandemi saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pandemi ini sepertinya sudah dan akan berjalan lama. Bukan begitu?
Ini sepertinya terkesima ya. Kami menunggu pertanyaan. Ya, sudah akan berjalan lama. Nah, tanggapan untuk Ustaz berdua seperti apa nih menanggapi pandemi ini? Siapa duluan nih? Boleh dari yang muda dulu. Yang lebih juga kadang-kadang ya. yang lebih mudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membicarakan tentang pandemi serta hubungannya dengan pendidikan saat ini, proses pendidikan ke depannya. Jadi pandemi ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak karena memang keadaannya begitu, kita tidak bisa menghindar dan ini juga di luar kuasa kita, di luar kehendak kita. Jadi mau tidak mau kita harus menerimanya dan berkompromi dengan keadaan ini. Nah, yang dibutuhkan adalah strategi kita menghadapinya. Nah, jadi untuk keadaan ini, ya, kalau kita sering baca misalnya ungkapan siapa itu Ki Hajar Dewantara, semua rumah adalah sekolah, semua orang adalah guru. Jadi ungkapan itu hari ini sangat relevan sekali. Ya kalau dulu mungkin diartikan sebagai sesuatu kiasan, tapi hari ini benar-benar real. Ya, semua orang adalah guru, semua rumah adalah sekolah. Gitu. Jadi betul-betul dirasakan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional kita. Nah, kemudian hari ini juga adalah kolaborasi maksimal ya antara sekolah, antara guru dengan orang tua di rumah. Kalau sebelumnya itu lebih lebih cenderung ke ungkapan-ungkapan juga ya mendidik bersama ya, antara sekolah dan guru. Tetapi hari ini betul-betul real ya, orang tua di rumah betul-betul membimbing anaknya, guru di sekolah memberikan bimbingan-bimbingan juga baik melalui online maupun datang ke rumah siswa dan lain sebagainya, semacam program ya yang didesain untuk itu. Nah, benar-benar dirasakan pada hari ini bagaimana pendidikan itu betul-betul diusung oleh orang tua dan juga sekolah secara bersama-sama dan simultan. Kemudian ya, pendidikan ini selalu saja bergerak dinamis dari waktu ke waktu ya, dari masa ke masa, sehingga perlu kreativitas sekolah, kreativitas guru, kreativitas pemerintah ya, untuk membuat pembelajaran itu sedemikian menarik dan juga interaktif, sehingga dibutuhkanlah sosok-sosok, dibutuhkanlah lembaga-lembaga, dibutuhkan juga masyarakat dan pemerintah yang benar-benar kreatif tentunya, sehingga orang tidak mengeluh dan keadaan ini, orang tidak kemudian menyalahkan keadaan, ya saling menyalahkan dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun kita saling menyalahkan, saling baku hantam kasarnya gitu, kadang juga tidak akan pernah berubah, kadang akan tetap seperti ini. Pandemi juga tetap terus terjadi, akan terus berlangsung. Sementara kita masih bertengkar dengan hal seperti ini. Nah, sikap yang paling pasti ya seperti tadi kita ada strategi untuk menghadapinya, jadi kita lakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Itu saya kira sementara. Artinya dengan pandemi ini tidak menutup kita untuk melakukan sebuah inovasi untuk menghadapi. Artinya pandemi tidak mesti membuat kita harus stagnan di satu hal tertentu. Pandemi tidak membuat kita menyerah, pandemi tidak membuat kita berhenti. Ya, pandemi justru membangkitkan sesuatu yang lain dari kita. Gitu. Ini ada celah lain yang bisa kita manfaatkan agar pendidikan tetap berjalan. Karena dulu begini, kalau kita melihat asal sekolah itu, kalau kita lihat di buku-buku sejarah, sekolah itu asal bahasanya kan sekolah dari bahasa Yunani. Sekolah itu artinya kemudian diadopsi ke bahasa Inggris jadi school. Zaman dulu sekolah itu artinya masa senggang, waktu senggang. Jadi kalau dulu selepas bekerja, orang-orang di Yunani kuno itu datang ke rumah filosof, datang ke rumah Aristo misalnya, datang ke rumah Plato, duduk di situ mendengar Aristo bercerita tentang bagaimana bumi diciptakan, bagaimana langit, bagaimana matahari dan sebagainya, dengan tesis-tesis mereka waktu itu. Waktu senggang. Jadi sekarang sekolah itu ya seolah dikembalikan ke ke awal mulanya seperti apa gitu. Jadi betul-betul inilah memberi kesadaran kepada kita semua ya, bahwa sekolah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi ada pepatah Jerman itu mengatakan
Tapi dalam bahasa kita ya, bukan bahasa Jerman, saya ngerti bahasa Jerman. Mana tahu kan ingin memberikan bahasa Jerman. Saya baca translate-nya aja. Perlu sekampung orang untuk mendidik satu orang anak. Dan hari ini tuh kita dapatkan hal itu terjadi ya. Itu terjadi. Tapi benar-benar beberapa pepatah dan beberapa ungkapan-ungkapan lama dan hari ini kita lihat benar-benar terjadi di masyarakat kita, dan itu satu yang patut kita syukuri sebenarnya gitu kan, bukan sesuatu yang kita kutuk gitu, bukan satu yang menjadi sesuatu yang kita tidak sukai, tetapi bagaimana bersahabat, berkompromi dengan keadaan ini dan kita bisa melewati keadaan ini dengan baik. Jadi memang harus kita hadapi dan harus kita sikapi, dan kita tidak boleh hanya berfokus kepada pandemi aja, menyalahkan tapi tidak melakukan apa-apa. Nanti hasilnya juga akan tidak menyerah dengan keadaan ini. Harus tetap keep fighting lah ibaratnya kalau dalam bahasa asingnya ya. Nah, kalau menurut Ustaz Iskandar sendiri gimana tanggapannya terhadap pandemi ini? Mungkin saya akan berbicara spesifik ke Anamirohnya Ustaz Swadi, apa yang dilakukan Anamiroh untuk menghadapi masa pandemi ini, terutama dalam segi pendidikan ya. Jadi saya sepakat dengan pembicara tadi, dengan Ustaz Sarizul, mengatakan bahwa kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Artinya apa? Ketika terjadi suatu problem, masalah, maka jangan lari dari masalah, maka hadapi masalah dengan mencari solusi-solusi. Maka dalam kondisi seperti ini, ada sebuah pernyataan dari Profesor Ufi itu dalam satu seminar yang saya ikuti, dia sampaikan bahwa pendidikan itu tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Baik dia dalam kondisi perang, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, pendidikan tetap harus berlanjut. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyikapi masa pandemi ini agar program pendidikan tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi khusus untuk Anamiroh ini, Ustaz Wali, kita melaksanakan program beberapa terobosan-terobosan baru yang sebelumnya belum pernah kita laksanakan sebelumnya. Artinya ada program lain di luar program-program yang sudah dijalankan sekolah-sekolah normal lainnya. Okay. Karena apa? Karena masa pandemi ini masa yang baru pertama mungkin seumur hidup kita hadapi ya. Artinya memang kita harus memikirkan sesuatu, strategi baru, pengembangan baru untuk pendidikan ini tetap bisa diberikan dengan baik. Maka Anamiroh itu membuat satu metode baru yang namanya kita sebut Go School. Oh, Go School menarik ya. Jadi ada istilah Go School, para pendengar YouTube channel di rumah maupun yang sedang menonton, artinya ada terobosan baru yang disebut dengan Go School. Ini cukup menarik, Ustaz Iskandar. Mungkin boleh diceritakan sedikit gambaran seperti apa Go School ini? Oke, baik. Jadi Go School ini kan adalah suatu program baru yang kita buat, namanya Anamiroh Go School. Anamiroh Go School. Go School untuk melengkapi metode pembelajaran yang sudah disarankan oleh pemerintah, yaitu daring. Jadi pembelajaran secara online, pemerintah kan menyarankan semua sekolah seluruh Indonesia yang masih belum zona hijau dan kuning untuk melaksanakan proses pendidikan dengan metode pembelajaran online. Kita juga tetap mengikuti itu, tetap menerapkan metode pembelajaran online itu tetap juga, kemudian juga ada penugasan online juga. Namun ada satu lagi yang kita buat terobosan yang baru, yang unik gitu loh, yaitu ini cukup unik. Yes, Anamiroh Go School. Anamiroh Go School itu guru yang datang ke rumah siswa. Artinya, biasanya kan siswa yang datang ke sekolah belajar. One teacher, one student. Sekarang one teacher, one student. Jadi, artinya tetap memenuhi kebutuhan tatap muka, namun dengan sistem Go School ya. Go School. Jadi guru yang mengunjungi siswa ke rumah-rumah. Jadi kita yang datang memberikan ilmu ke anak-anak di rumahnya masing-masing. Karena apa? Karena pembelajaran tatap muka di sekolah sampai saat ini untuk zona merah seperti Pekanbaru khususnya itu belum dibolehkan. Jadi kita tetap mengikuti peraturan pemerintah, namun tetap saja memberikan layanan pendidikan ini dengan baik ke anak-anak. Karena begini, Ustaz Swandi, pendidikan itu atau peran seorang guru itu tidak bisa tergantikan dengan teknologi secanggih apapun. Betul, saya setuju sekali. Maka sentuhan rasa cinta, sentuhan pendidikan, sentuhan rasa antara guru ke anak itu tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Maka Anamiroh memberikan layanan ini, metode pendidikan ini, anak-anak tetap tersentuh dengan gurunya langsung. Jadi tetap memberikan semangat, guru datang karena kita memberikan tanda sayang ke anak-anak. Kemudian dengan datang itu juga memberikan semangat ke anak-anak untuk belajar dan sekaligus menjalin silaturahim dengan
orang tua murid. Yang selama ini mungkin tak pernah ketemu, akhirnya kita bisa ketemu dengan orang tua muridnya dengan program Go School. Dan ide itu muncul ketika ada pandemi. Artinya ada sisi positif yang muncul di satu pandemi ya, luar biasa. Anamiro Go School, luar biasa. Jadi Anamiro Go School memberikan terobosan baru kepada peserta didik yang tidak menutup pembelajaran tatap muka, tetap melaksanakan pelajaran tatap muka, namun dengan sistem Go School yang seperti dijelaskan oleh Ustaz Iskandar tadi. Satu guru, satu siswa, sistem privat dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Artinya guru datang ke rumah itu juga tidak sembarangan datang. Mereka sudah dibekali dengan alat-alat kesehatan itu APD ya, bukan APD. APBD ya. Istilahnya mereka sudah harus alat pelindung diri itu sudah harus diterapkan dengan face mask, jadi ada masker, kemudian juga ada yang menggunakan face shield, kemudian juga pakai hand sanitizer. Kemudian jarak antara anak dengan guru itu diatur, jadi tidak berdempetan anak-anak. Pokoknya program Go School ini tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Artinya protokol kesehatan tidak diabaikan, namun tetap bisa melaksanakan tatap muka. Artinya Anamiro itu gini, menerapkan konsep high tech dan high touch. Luar biasa. Ada dua kata yang harus kita garis bawahi di situ. Ada high tech dan high touch. Wow. Sentuhan yang luar biasa, betul-betul real sentuhan, interaksi gitu kan. Kemudian juga memanfaatkan teknologi dengan kegiatan belajar online itu. Ini sebuah kombinasi yang luar biasa, bukan slogan tetapi betul-betul real dilaksanakan dan kita ambil sebagai solusi. Dan yang menarik yang dari yang disampaikan oleh Iskandar tadi, ada sesuatu yang menarik yang saya tangkap bahwasanya sentuhan guru itu tidak bisa digantikan. Artinya pendidikan itu mengajar itu sebenarnya kan tidak melulu kita harus mengajarkan materi, tapi ada hal lain yang perlu kita ajarkan. Makanya butuh tatap muka dan Anamiro memberikan sebuah solusi yang bukan cukup tetapi yang luar biasa, dan saya rasa mungkin belum dilakukan oleh bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi sesuatu yang menarik karena ada dalam pengajaran itu juga ada pengajaran akhlak segala macam, dan itu butuh tatap muka. Dan tidak bisa digantikan oleh teknologi. Makanya terkoneksilah dengan dua slogan yang tadi, ada high tech dan ada high touch. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Makanya mengajarkan nilai itu jauh lebih penting dari hanya sekedar mengejar nilai. Jadi memang sedikit perbedaan tapi punya makna yang sangat berbeda jauh. Jadi mengajarkan nilai itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengejar nilai. Gitu. Jadi Anamiro itu fokus ke kita selain mengejar nilai juga kita sangat fokus ke bagaimana menanamkan nilai-nilai ke anak-anak. Yang itu butuh sentuhan seorang guru. Value dan nilai atau value lagi angka. Value nilai dengan value angka ya. Mungkin ada lagi mau ditambahkan terkait pandemi? Itu dulu untuk sementara ya. Jadi ada sesuatu yang menarik dari apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini. Yang pertama tentang Go School. Saya sangat tertarik. Artinya di mana pada saat ini semua orang melaksanakan pembelajaran yang Anamiro tidak menyampingkan apa yang diinstruksikan oleh Dinas Pendidikan. Artinya pembelajaran online, daring, apa istilahnya PJJ tetap dilakukan. Karena kita berada di zona merah, kita tidak diperbolehkan membuka sekolah. Namun dari situ kita mendapatkan sebuah ide yang brilian. Anamiro mendapatkan sebuah ide yang brilian dengan menerapkan sebuah sistem namanya Anamiro Go School. Anamiro Go School yang mana pembelajarannya dilakukan secara private, satu siswa satu guru, dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah ini kan seperti kita ketahui Anamiro ini adalah lembaga pendidikan. Dan pastinya salah satu aspek penting dalam lembaga pendidikan itu adalah guru. Nah, kira-kira menanggapi pandemi saat ini yang seperti saya sampaikan di awal bahwasanya pandemi ini akan berjalan sepertinya akan lama karena dia sampai hari ini belum ditemukan ya Ustaz ya, vaksinnya sampai sekarang belum bisa ditemukan. Kira-kira ada nggak pesan penting atau semacam semangat yang bisa disampaikan untuk guru-guru kita yang terkhusus untuk guru-guru Anamiro yang pada hari ini mengajar dari rumah ke rumah, atau yang salah satu aspek yang membuat suksesnya program Anamiro Go School. Mungkin dari Ustaz Arizal dulu. Yang pertama, kalau kita lihat Indonesia luas sekali.
kalau kita lihat guru-guru di daerah 3T itu terpencil, terluar, terisolir ya. Itu mereka justru tantangan jauh lebih berat dibandingkan kita yang di perkotaan ini. Apapun kita di perkotaan ini, akses masih bisa kita tembus. Jalan-jalan masih terhubung satu sama lain. Komunikasi masih bisa digunakan dengan baik, pakai internet, telepon dan lain sebagainya. Dibandingkan guru-guru di daerah, mereka tinggal di perbatasan, jalannya entah macam mana, medannya sangat berbahaya. Nah, bagi guru-guru kita kan Anamiro semuanya di perkotaan, tidak ada yang benar-benar di pedesaan itu tidak ada. Jadi ya secara pertama untuk bukan menghibur diri ya, tapi kalau kita ingin menyemangati diri, ya kita bandingkan saja dengan teman-teman kita yang berada di luar. Kita jauh lebih baik, lebih beruntung dibandingkan teman-teman rekan sejawat kita yang berada di daerah 3T tadi. Kemudian mengajar ini adalah bagian dari pengabdian kita. Terdengar agak klise ya memang, tetapi memang begitu. Nah, kalau kita niatkan ini sebagai sebuah pengabdian, tentu saja ini akan berbuah kebaikan buat kita. Dan kebaikan itu bisa saja dalam bentuk rezeki. Rezeki itu bukan selalu dalam bentuk material, tapi bisa saja dalam bentuk ketenangan jiwa, bisa saja dalam bentuk menambah perasaan puas, dan membangun relasi seperti sampai tadi itu menjalin silaturahim. Itu memberikan sesuatu yang ini. Selama ini kita nggak dapatkan rutinitas dari pagi sampai sore. Jadi pergi waktu dia itu habis dari rumah jalan sekolah jalan rumah gitu kan. Hari ini kita itu berbeda, datang ke rumah ini yang bosku bertemu dengan orang tua, berinteraksi, ngobrol dan sebagainya, itu menambah nuansa yang berbeda dan tentunya berbeda dibandingkan hari-hari normal tanpa pandemi. Itu saya kira untuk teman-teman selalu kuat niatkan ibadah, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita. Pastinya ini menjadi amal ibadah karena dengan melakukan program ini saja sudah menjadi sebuah amal ibadah bagi kita. Nah, kalau menurut dari Ustaz Iskandar, ada nggak semacam semangat sebuah cerita atau kalimat yang bisa membangkitkan semangat kawan-kawan para guru, terkhusus untuk guru-guru Anamiro yang menjalankan program Gospel ini? Ya, jadi begini, guru itu profesi mulia. Kita tidak sembarangan Allah tunjuk kenapa hari ini harus menjadi guru. Betul. Artinya kita adalah orang-orang pilihan. Dan ini tergantung kita bisa memanfaatkan kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan ini atau tidak. Jadi ada suatu hadis itu yang sangat terkenal dan sangat populer. Mungkin semua orang Muslim tahu tentang hadis ini. Mungkin para penonton mungkin pasti tahu dengan hadis ini. Karena sangat populer ini hadisnya. Bahwa ketika meninggal anak Adam itu terputuslah semua perkara, semua hal. Kecuali tiga perkara. Yang salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Artinya yang mengajarkan itu, yang sering mengajar hampir setiap hari, mengajarkan ilmu bermanfaat itu adalah guru. Dan ini kesempatan emas selama hidup di dunia yang singkat ini. Mari kita sama-sama manfaatkan kesempatan emas yang Allah berikan ini. Semoga nanti kelak ketika kita meninggal ada pahala yang terus mengalir. Dan insya Allah kita dengan doa-doa anak-anak murid kita yang kita ajarkan, ilmu yang kita ajarkan ini, semoga itu yang mengantarkan kita ke surga Allah nanti. Anak ideologis luar biasa. Anak biologis juga. Ini anak non biologis kita. Lebih banyak anak non biologis lagi. Dan kemudian yakinlah bahwa setiap langkah kita dari rumah ke sekolah, kemudian dari sekolah ke rumah-rumah murid-murid kita, anak-anak murid kita, itu dinilai ibadah oleh Allah. Masya Allah. Maka ikhlaskan niat, lakukan ini dengan senang hati. Insya Allah semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Mungkin itu. Wah, luar biasa. Jadi ini perbincangannya membuat saya merinding, beneran merinding. Artinya ada semacam mungkin yang guru-guru yang mendengarkan juga akan merasakan pesan yang disampaikan oleh Ustaz Harizan dan Ustaz Iskandar. Saya aja di sini merasakan energi yang disampaikan dari pesan yang diutarakan oleh Ustaz Iskandar. Nah, terakhir nih, sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, saya minta satu kalimat atau satu kata tentang Anamiro Gospel ini. Mungkin ada kalimat yang bisa kita menggambarkan Anamiro Gospel ini misalnya. Kira-kira saya minta sehingga nanti Anamiro Gospel ini ketika ada kalimat ini secara otomatis si pendengar dan si pembaca langsung ini Anamiro Gospel. Mungkin ada kalimat yang spesial mungkin yang bisa kita coba publikasikan sehingga nanti ketika kalimat ini muncul di publik, secara otomatis kita langsung berpikir ini adalah program Anamiro Gospel. Mungkin ada dari
Siapa boleh? Ustaz Iskandar boleh? Anamiro Go School, guru datang tandanya saya. Wah, luar biasa. Ini saya senang nih dengan kalimatnya. Anamiro Go School, guru datang tandanya saya. Luar biasa. Sepertinya kalau ngobrol terus nggak cukup waktu ya, tapi memang harus kita untuk sesi pertama ini mungkin kita cukup sampai di sini dulu, karena memang kalau kita berbicara masalah pendidikan nggak akan cukup waktu. Ada saja yang harus kita bahas, apalagi di masa pandemi. Cuma mungkin gambar kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang kita sampaikan pada hari ini, apa yang disampaikan oleh Ustaz Sahrizul dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Iskandar, bahwasanya pandemi itu harusnya membuat kita jadi lebih kreatif. Pandemi itu harusnya membuat kita lebih berinovasi. Nyatanya Anamiro saja bisa melakukan inovasi baru, program baru yang mungkin sebagian orang umum tidak terpikir untuk melakukan, yaitu program Anamiro Go School dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih Ustadz sudah bergabung pada hari ini. Terima kasih Ustadz Iskandar, Ustadz Sahrizul atas waktu dan ilmunya. Ini perbincangan yang luar biasa. Nanti kalau kita telepon lagi, mohon diluangkan waktu ya Ustadz. Karena cukup menarik ini perbincangannya. Tapi ya waktu yang harus mengakhiri perjumpaan kita. Baik teman-teman sekalian, para pendengar YouTube channelnya Anamiro dan podcastnya Anamiro Dynamics Pekanbaru. Terima kasih atas waktu yang sudah digunakan untuk menonton podcast kita, untuk membangun channel kita, untuk membangun konten-konten channel kita. Kita mohon untuk like, subscribe, dan share video kita, sehingga nanti dengan bantuan like, subscribe, dan komen akan terus memberikan semangat kita untuk memberikan tontonan-tontonan baru di YouTube channel ini. Terima kasih. Saya Suwandi, mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.